يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم والدنيا والمشرب وصافي الهني وهب الغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل العابدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في تأليفه الأربعين في أصول الدين أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دارنا آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين بما يتعلق بحقيقة الشكر الآن قال واعلم أنك إذا اعتقدت أن لغير الله تعالى دخلا في النعمة الواصلة إليك لم يصح حمدك ولم تتم معرفتك وشكرك، وكنت كمن يخلع عليه الملك وهو يرى أن لعناية الوزير دخلا في خلعة الملك أو في إيصالها إليه أو في تيسيرها، وكل ذلك إشراك في النعمة ويتوزع فرحك بالنعمة عليهما. نعم لو رأيت الخلعة الواصلة إليك بتوفيق الملك بكلمه فذلك لا ينقص من شكرك لأنك تعلم أن القلم مسخر له لا دخل له في النعمة بنفسه، ولذلك لا يلتفت قلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له كذلك، بل لا يلتفت إلى الخازن والوكيل. تعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمر سخرنا ما دخل لهما بأنفسهما في النعمة وكذلك إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah. Puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sesuai perintahnya. Atas nikmat Allah kumpulkan kita saat ini di tempat yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebabnya wasilahnya ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setelah dia mengatakan yang pertama, kita harus mengetahui akan nikmat dan yang maha pemberi nikmat, dan bersamaan kita mengetahui meyakini bahwasanya nikmat semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ia sendiri yang memberikan langsung nikmat itu kepada setiap kita, dan pelantara itu semuanya apapun ia ditundukkan dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita melaluinya. Dan beliau mengatakan ini ma'rifat di belakang taqdis wa tauhid. Artinya di atas taqdis dan tauhid kita sesungguhnya keduanya masuk di dalam ma'rifat. Maka bahkan beliau mengatakan martabat yang pertama dalam ma'arifil iman at-taqdis, dalam ma'rifat yang harus kita miliki dari keimanan kita at-taqdis, bagaimana kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang menunjukkan kekurangan kelemahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mungkin itu sedikit ya. Kita lanjutkan, wa'lam, ketahuilah annaka idza i'taqadta, sesungguhnya engkau apabila meyakini anna li ghairillahi ta'ala, sesungguhnya bagi selain Allah Subhanahu wa taala apapun selain Allah itu, dakhalan fi ni'matil wasilati ilaik, ada ikut andil, ada ikut campur dalam nikmat yang sampai kepadamu, lam yasihha hamduk, maka tidak sah namanya pujianmu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu kalau engkau masih meyakini selain Allah Subhanahu wa taala ikut campur dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadamu. Walam tatim ma'rifatuk wa syukruk, dan tidak menjadi sempurna ma'rifatmu dan syukurmu.
terhadap Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu itu nikmat datang dari Allah. Kau mensyukuri nikmat itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala, manusia atau apapun usaha kita, upaya kita, kerja keras kita, bisnis kita, banting tulang kita ada ikut campur dalam nikmat yang kita dapatkan dari itu semua, berarti belum sah pujian kita terhadap nikmat yang Allah berikan dan belum sempurna makrifat kita dan syukur kita kepada Tuhan kita Allah. Kita masih musyrik. Wa kunta kaman yakhla alaihi malik, dan engkau seperti seorang raja memberikan kau khid'ah, pemberian, anugerah berupa pakaian, tanda jasa atau lain sebagainya. Wahwa yara, dan ia melihat, menganggap, annal li inayatil wazir, sesungguhnya perhatian wazir, menteri, raja itu yang memberikan kita penghargaan, dakhilan fi khil'atil malik, ada ikut campur, ada andil dalam khil'ah, pemberian yang diberikan oleh raja, au fi isaliha ilaih, atau di dalam menyampaikan itu pemberian khil'ah kepadanya, kepada kita, au fi taisiriha, atau di dalam dimudahkannya khil'ah itu, pemberian raja itu, sehingga sampai kepada kita karena ada ikut campur menteri raja tersebut. Wa kullu dzalik isyrakun fi ni'mah, kalau engkau meyakini itu maka semua itu isyrakun fi ni'mah, menyekutukan di dalam nikmat, artinya kita masih musyrik, menganggap selain Allah Subhanahu wa taala ikut andil dalam kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassa farhuka bin ni'ma alaihima, dan terbagilah gembiramu, senangmu dengan nikmat terhadap keduanya. Terbagi dua, kepada Allah, kepada raja tadi, dan kepada menteri. Karena kita meyakini menteri ini ikut campur, ada andil dalam nikmat atau karunia pemberian yang diberikan oleh raja kepada kita. Itu hanya sekedar umpama, pendekatan, hanya sekedar contoh. Allah jauh lebih agung dari itu. Naam, ya, lau ra'aital khil'atal wasilata ilaika, andaikan engkau telah melihat khil'ah, pemberian yang sampai kepada engkau lihat, menganggap, bitauqi'il malik bigalamih, dengan sebab wasilah tauqi'il malik, tanda tangan raja dengan penanya. Raja punya pena, dia tanda tangan dalam surat yang di situ ia janjikan pemberian kepada kita. Fadzalika la yanqusu min syukrik, hal itu tidak akan mengurangi dari rasa syukurmu terhadap pemberian yang diberikan oleh raja. Kenapa? Li'annaka ta'lam, karena engkau meyakini, mengetahui, annal galam musakhkharun lahu, sesungguhnya pena itu musakhkharun lahu, ditundukkan, hanya ikut apa yang menjadi keinginan kehendak raja. Pena tidak memiliki kehendak, tidak punya niat, tidak punya tujuan. La dakhala lahu fin ni'mah bi nafsi, dia tidak memiliki ikut campur dalam nikmat dengan sendirinya. Pena itu. Walidzalika, karena sebab itu, la yaltafitu qalbuk ilal farah bil galam wa syukrillah, hati kita tidak menoleh kepada gembira terhadap pena, dengan pena, dan bersyukur kepada pena. Kita tidak bersyukur kepada pena. Kita tidak merasa gembira kepada pena. Karena itu kita tidak meyakini pena itu ikut campur dalam nikmat yang kita dapatkan dari seorang raja. Walaupun pena itu menjadi wasilah, ada tanda tangan raja yang membuat kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh raja karena sebab tanda tangan itu. Wa kadzalika la yaltafit ilal khazin wal wakil, begitu juga barangkali hati kita tidak menoleh kepada khazin wal wakil, kepada khazin, penjaga gudang harta, begitu juga kepada wakil yang diwakilkan oleh seorang raja untuk memberikan itu nikmat kepada kita, pemberiannya.
Ai ta'lam annahuma muttaran ila al-'ata' ba'da al-amr, karena engkau meyakini mengetahui bahwasanya keduanya penjaga simpan gudang harta, begitu juga wakil yang diwakilkan oleh raja untuk memberikan, menyampaikan pemberian itu kepada kita. Karena kita tahu keduanya muttaran ila al-'ata', muttar, terpaksa untuk memberikan kita pemberian itu ba'dal amr, setelah diperintahkan oleh raja. Ya, hanya sekedar menyampaikan aja. Tidak ada ikut andil dalam pemberian itu. Terpaksa. Kalau mereka disuruh untuk memilih, mungkin dia pilih untuk dirinya sendiri, tidak ngasih kita. Karena raja perintahkan, ya paksa dia kasih. Musakhara la madkhal lahum bi anfusihim fi ni'mah, mereka ditundukkan, dipaksa, terpaksa, tunduk, patuh, taat, dan mereka tidak ada madkhal, tidak ada ikut andil dengan sendirinya, dengan diri mereka sendiri fi ni'mah, dalam nikmat yang kita dapatkan dari raja itu. Kita tidak meyakini mereka ikut andil. Kenapa? Karena hanya mereka diperintah oleh raja. Sehingga syukur kita tidak tertuju kepada kedua. Walaupun mungkin kita sekedar basa-basi makasih, tapi syukur kita tidak tertuju kepadanya. Kenapa? Karena kita tahu ia terpaksa. Syukur kita penuh kepada Tuhan kita Allah Subhanahu, atau syukur kita penuh kepada raja yang memberikan kita pemberian. Sebagaimana kita juga tidak merasa pena itu ikut andil dalam nikmat atau pemberian yang kita dapatkan dari raja itu. Fakadzalik man infatahat basiratuh, begitu juga setiap orang yang terbuka basiratuhu, mata hatinya. Kalau basar mata, basirah mata hati. Karena hati ini punya mata juga, hati juga punya telinga. Nah, sebagaimana kita punya mata, kita punya telinga, begitu juga hati punya mata, hati punya telinga. Alima anna syamsa wal qamar, ia akan tahu, orang yang terbuka mata hatinya, dia akan tahu, meyakini sesungguhnya matahari, rembulan, wan nujum, begitu juga bintang yang ada, wal ard, bumi, dan semua ciptaan Allah, musakharatun bi amrillah, mereka semua tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari bersinar atas perintah Allah, rembulan namanya timbul atas perintah Allah, bintang semua atas perintah Allah, tunduk. Kal galam wal khairid wal habar fit taugi, seperti pena, begitu juga kertas dan tinta fit taugi, dalam kertas yang ditandatangani oleh raja. Seperti itu, tunduk. Seperti pena, seperti kertas, seperti tinta. Dan mereka tidak ada ikut campur dalam aturan, dalam yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengatur raja. Wa anna qulubal khalaq khazainullah ta'ala, dan sesungguhnya hati-hati makhluk itu khazainullah ta'ala, simpanan-simpanan harta-harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah yang mengendalikannya. Wa mafatihah biyadillahi azza wajal, dan kunci-kunci hati-hati itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa arahkan sesuai keinginan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang yang punya hati itu tidak mau, tapi dia tunduk terpaksa, karena yang menggerakkannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengaturnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengendalikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaftahuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka hati-hati itu bi an yusallita 'alaiha dawa'in jazima, dengan Allah kuasakan atasnya, atas hati-hati itu dawa'iyya jazima, dorongan yang kuat, yang mantap. Hatta ta'taqid, sehingga yang memiliki hati itu meyakini anna khairaha fil badal mathalan, sesungguhnya kebaikan baginya fil badal, dalam mengeluarkan, memberikan kita seorang sesuatu, mathalan umpamanya.
Wa inda dzalik, dan ketika itu la yastati tarkal badar, dia tidak akan mampu untuk meninggalkan memberikan, mengeluarkan hartanya, membantu selainnya dengan kedudukannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah sudah buka, Allah sudah kendalikan. Kalau sudah Allah kendalikan, maka timbul dalam hati itu gejolak, seruan yang kuat, bahwasanya saya harus lakukan ini. Kenapa? Karena kebaikan saya ada pada ini. Fayakun, maka ia seperti menjadi mutarran ilal ikhtiyar, mutarran, terpaksa ilal ikhtiyar, untuk memilih hal itu. Lima sulit alaihi, karena ia dikuasai atasnya, min dawail ikhtiyar, dari seruan-seruan, dorongan-dorongan al-ikhtiyar, untuk memilih. Fa innahu la yu'tika ahadun syai'an, sesungguhnya ketahuilah seseorang tidak akan memberikan engkau sesuatu, apapun sesuatu itu, illa li gharadhi nafsi, kecuali karena tujuan dirinya, karena ada tujuan yang berkaitan dengan keinginan yang ada pada dirinya. Liyastabida bihi fil ajil thawaban, agar ia mendapatkan faedah dengan sebabnya, sebab memberikan engkau itu fil ajil, nanti, bukan saat ini, thawaban, pahala. Au fil ajil, atau saat ini, thanaan wa dzikran, pujian dan selalu disebut. Tujuannya biasanya seperti kalau dia menghadap para nanti, ya dia dipuji, disebut, dikenang. Au ghaira dzalik, atau selain itu, apapun tujuan yang ada pada dirinya. Wa ma lam ya'lam man anna manfa'atahu fi manfa'atik, dan selagi ia tidak tahu manfaat yang akan bisa didapat oleh dirinya di dalam manfaat yang ia berikan, yang kau dapatkan melalui ia, fala yu'tik, maka dia tidak akan memberikan kau sesuatu. Kalau ia tahu dia tidak mendapatkan sesuatu dari kita, tidak akan kasih kita, tidak akan urung dia ngasih kita. Kenapa? Karena ada tujuan dalam dirinya untuk memberikan sesuatu itu terhadap kita. Faidan, maka jika seperti itu, laisa huwa mun'iman 'alaika, maka ia bukanlah seseorang yang telah memberikan nikmat terhadapmu. Kenapa? Id yas'a li nafsih, karena ia berusaha, berupaya untuk dirinya. Karena dia ada tujuan. Yang ia ingin dapatkan dari kita. Dan tujuan itu pula setelah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya. Innamal mun'im 'alaika man sakharahu bitasliti hadhihi dawa'i 'alaik. Sesungguhnya hanyalah yang memberikan nikmat atasmu zat yang ia tundukkan orang tersebut, bitasliti hadhihi dawa'i, dengan taslit, digerakkan atau dikuasai, ini namanya seruan, dorongan alaih, terhadap dirinya. Dia sudah dikuasai dorongan. Yang dorongan tersebut Allah Subhanahu wa taala memang sudah tundukkan hatinya, keinginannya, dan Allah kuasai hatinya untuk memberikan engkau sebagian apa yang dimiliki olehnya terhadap dirimu. Wa gharrar fi nafsi anna gharadahu manutun bil ada wal in'am, dan ialah Allah yang telah mengikrarkan dalam jiwa diri seseorang tersebut, anna gharadahu, sesungguhnya tujuannya manut, tertumpu, bil ada wal in'am, untuk ada, menunaikan dan memberikan kebaikan atau nikmat kepada kita sesuatu. Artinya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menggerakkannya, karena Allah yang menguasai
dorongan itu Allah kuasakan terhadap dirinya, sehingga tergerak dan ia mengikrarkan, menyatakan saya harus beri. Sehingga ia memberikan kita sesuatu. Sebetulnya kalau tidak, dia tidak akan memberikan kita. Sekali lagi kenapa? Karena manusia itu memberikan seseorang sesuatu karena ada tujuan. Kalau dia tahu tidak ada manfaat untuk ngasih orang itu, tidak mau ngasih dia. Tapi karena Allah sudah menundukkan hatinya, keinginannya dikuasai oleh Allah dengan dorongan untuk ia memberikan sesuatu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia ingin memberikan sesuatu itu kepada kita. Maka ia memberikan kepada kita. Hakikatnya yang memberikan itu Allah. Karena keinginan dorongan ia untuk memberikan itu datangnya dari Allah. Sehingga ia memilih untuk memberikan kita sesuatu. Tapi kita jangan lupa, Allah sudah buka hatinya. Allah yang sudah kuasakan hatinya untuk memberi, sehingga dia tunduk. Manut bahasa kita. Fa in arabtal umur kadzalik, maka jika engkau mengetahui semua perkara seperti itu, perkara yang berkaitan dengan ini seperti itu, bahwasanya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, kunta muwahhidan, maka engkau menjadi seseorang yang muwahhid, yang bertauhid. Artinya meyakini bahwasanya kebaikan yang kau dapatkan hanya dari Allah. Makhluk itu, semua itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya sang Maha Pemberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang orang itu miliki anugerah Allah. Hati yang menyebabkan ia ingin memberikan kita sesuatu, Allah yang buka, Allah yang kuasakan terhadap dirinya untuk kita. Wa tusawwir minka syukur, maka tergambar dari dirimu itu rasa syukur yang betul. Bal hadhil ma'rifah ya'ni syukur, bahkan hadhil ma'rifah, pengetahuan ini, ilmu bahwasanya segala sesuatu itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu, yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak memberikan. Kenapa? Kalau kita dapatkan dari A, dari B, dari fulan, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka hatinya untuk memberikan ia sesuatu kepada kita. Ia hanya manut. Ia hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita sesuatu. Ma'rifat ini hiya ainus syukur, itulah syukur namanya ain. Hakikatnya syukur. Itulah syukur. Ketika kita mengetahui, itulah syukur. Nanti mungkin diungkapkan, diibaratkan oleh lisan alhamdulillah dan lain sebagainya. Tapi ma'rifat itu sendiri, pengertian, pengetahuan kita, ilmu bahwasanya semua itu dari Allah, itu sendiri adalah ainus syukur. Artinya syukur itu sendiri itu ma'rifat. Qala Musa, berkata Nabi Allah Musa alaihi salam fi munajatih, kemudian Allah limpahkan salam atasnya dalam munajatnya kepada Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa khalaqta Adam biyadik, bagaimana engkau telah menciptakan Adam dengan tanganmu. Wa fa'alta, terus engkau berbuat ini. Beliau ngomong sama Allah begini begitu. Fa kaifa syakarak, bagaimana ia mensyukurimu ya Rabb. Luar biasa Adam, langsung kau ciptakan dengan tangan. Selainnya pelantara. Dari abah ke mama, abah ke mama. Tapi Adam, Masya Allah, engkau berbuat ini, itu, engkau pernah tinggalkan dia di surga, macam-macam. Fakaifa syakarak,
Bagaimana ia mensyukurimu ya Rabb dengan semua yang engkau berikan kepadanya? Qala, maka Allah menjawab, alima anna dzalika minni. Ia tahu bahwasanya semua itu adalah karuniaku, pemberianku. Fakanan ma'rifatuhu syukra, maka sungguh ma'rifatnya, tahunya ia semua itu datangnya dariku, itu adalah syukur yang ia lakukan terhadapku. Ma'rifat, kalau kita tahu itu adalah karunia Allah, berarti ma'rifat itu itulah syukur. Nanti ya kita ajak dengan ma'rifat itu di saat kita alhamdulillah, terus namanya anggota tubuh kita untuk mensyukurinya, untuk mensyukurinya. Begitu juga hati kita. Syukur bil lisan wa syukur bil arkan, bil janan wa syukur bil arkan. Syukur dengan lisan, syukur dengan janan, dengan hati, dan syukur dengan arkan, anggota tubuh. Ketika imam baca waladhdallin, tanda syukur kita amin. Karena amin nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita dari Adam sampai Nabi Allah Isa. Di dalam salat mereka tidak pakai amin. Terutama alhamdulillah salat kita pakai amin. Syukur kita, kalau kita tahu itu nikmat dari Tuhan kita Allah, maka kita tidak tinggalkan amin, baik bagi imam, baik bagi makmum. Bahkan diriwayatkan bahwasanya dahulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin Rasul dan para sahabat. Masjid itu dahulu di masa Rasulullah gemuruh, masjid itu irtajjal masjid. Bergemuruh masjid itu, goncang masjid itu dengan aminnya Rasulullah dan para sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ar-rukun tsani syukur, rukun kedua wallahu a'lam. Rukun pertama ilm. Rukun pertama untuk syukur itu tahunya kita bahwasanya semua nikmat itu datang dari Allah. An-Nafi, Al-Dhar, Al-Mun'im, Al-Mani' huwallah. Yang memberikan nikmat Allah, yang melarang nikmat, mencegah nikmat, menghalangi nikmat juga Allah. Yang memberikan manfaat Allah, memberikan madarat Allah subhanahu ta'ala. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Wallahu a'lam. Berat, bukan dah berat. Tapi berat itu akan menjadi ringan kalau kita paksakan awalnya, sehingga kita terbiasa, sehingga yang tadi yang berat menjadi ringan. Salat habis maghrib 6 rakaat berat, ringan. Kenapa berat? Karena kita tidak paksakan diri kita. Walaupun kita tahu lebih baik terus mengatakan sama dengan orang yang ibadat 12 tahun siang malam hanya 6 rakaat 5 menit. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak paksakan. Padahal ia ringan. 5 menit. Kita nunggu di warung kopi dituangkan sudah lebih dari 5 menit. Ini hanya 5 menit, lebih baik daripada orang yang sama dengan orang yang beribadat siang malam 12 tahun namanya, kata Rasulullah. Tidak bisa, kenapa? Karena kita tidak paksakan. Ada orang tertentu, Masya Allah, puluhan tahun dia amalkan, gampang aja, ringan aja bang. Kita berat, kenapa? Karena kita tidak paksakan. Kalau kita diawali dengan dipaksakan sehingga menjadi darah daging, dengan sendirinya ringan. Begitu juga amin. Kalau teriak dengan kalimat yang lain, Masya Allah, kencang sekali aminnya, tidak ada suaranya. Kalau teriak untuk orang lain, wah Masya Allah, Masya Allah.
Tapi untuk amin berat betul lidah untuk amin. Astagfirullahaladzim. Padahal Rasulullah yang langsung mengatakan gulu amin. Kata Rasulullah umat, ucapkanlah kalimat amin. Perintah langsung dari Nabi Agung Muhammad. Kalau Rasulullah sudah memerintahkan langsung, kayak apa kita berat? Fadhal, kalau yang tanyakan fadhal. Boleh aja. Yang penting 6 rakaat. Habis salat maghrib, sebelum kita bicara apalagi yang tidak baik. Kalau wirid, zikir, doa, salaman tidak jadi masalah. Karena itu semua penyempurna salat, tidak jadi masalah. Setelah itu kita salat. Tidak diputus dengan ucapan apalagi yang tidak baik. Ya, sekali lagi kalau kita tidak paksakan tidak bisa gitu. Kalau diawali dengan dipaksakan, insya Allah lama-lama bisa enak. Dan seperti itu yang ada di dunia ini ya, yang ada dalam kehidupan ini. Dulu minum kopi kalau tidak pakai gula tidak bisa, karena dilarang dokter. Maka ia kepengen minum kopi, maka ia paksakan dirinya untuk minum kopi tanpa gula. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, ternyata baginya kopi pahit tak bergula itu jauh lebih enak daripada bergula. Tapi setelah dipaksa, kita sudah tua, Bang. Barangkali orang yang jauh lebih muda dari kita itu amalnya lebih banyak dari kita. Barangkali orang yang jauh lebih muda dari kita lebih banyak amalnya daripada kita. Walaupun seharusnya yang lebih tua itu lebih banyak. Tapi ada juga orang yang jauh lebih muda dari kita lebih banyak amalnya, karena dia lebih banyak mengamalkan. Kita tidak banyak mengamalkan, berarti dia lebih banyak namanya amal kebaikannya, simpanannya daripada kita. Ya, seperti kehidupan kita, Bang. Kita lihat, Masya Allah, anak-anak masih muda sudah sukses, Bang. Masya Allah. Ternyata tabungannya lebih banyak dari kita yang sudah tua. Kita nabung setiap hari, subhanallah, dibalap oleh anak mudanya, Bang. Masya Allah. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kurang lebih. Insyaallah ini bulan Maulid. Bulan setiap hamba yang beriman gembira. Gembira karena lahirnya sang pembawa kasih sayang dari Allah. Sang juru penyelamat manusia, jin, malaikat dan lainnya. Seseorang yang akan dipuja-puji oleh semua makhluk Allah nanti kelak di hari kiamat. Seorang raja yang betul-betul raja. Seorang pemimpin yang betul-betul sebagai seorang pemimpin. Seorang pengayom yang betul-betul sebagai seseorang pengayom bagi umat. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang para ulama sepakat dari semenjak sahabat sampai sekarang, kecuali ulama-ulama yang syad, yang tidak mengerti, yang tidak paham, mereka menyatakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat adalah lahirnya Nabi Agung Muhammad. Dari lahir Nabi Muhammad itu lahir ya cahaya dan berbagai macam kebaikan sampai sempurna Allah namanya mengangkat Nabi Agung Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul dan sempurna dakwah Nabi Agung Muhammad. Tapi semua itu sempurna diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sumber segala nikmat bagi setiap kita. Sumber nikmat Islam siapa kita? Dari mana kita dapatkan? Dari Nabi Muhammad. Sumber nikmat iman yang kita dapatkan dari siapa? Ya, dari Nabi Muhammad. Sumber segala nikmat yang kita bisa kita dapatkan dari Allah dari mana? Ya, Nabi Muhammad. Setiap detik-detik nafas naik turun yang kita dapatkan dari kasih sayang Allah itu melalui siapa? Ya, Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang sudah menegaskannya. Berarti rahmat yang kita dapatkan dalam setiap tarikan nafas, nama keluar nafas itu dari Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat lil alamin itu di dunia, sampai kelak nanti di akhirat. Sampai nanti semua manusia, bangsa jin, malaikat dan semua makhluk akan puja-puji Nabi Muhammad. Di mahsyar itulah maulid terbesar nanti akan diadakan oleh Allah langsung. Tuan rumahnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan semua makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala tundukkan mereka semua untuk memuja-muji Nabi Muhammad. Dari manusia, dari bangsa jin, yang muslim, yang kafir, apapun agamanya, mazhabnya. Begitu juga malaikat dan semua makhluk Allah akan puja-puji Nabi Agung Muhammad. Kala itulah maulid terbesar yang akan pernah terjadi. Yang hadir itu tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Dan Allah sudah menegaskan itu, kejadian itu Nabi Muhammad sudah jelaskan kejadian itu secara mendetail. Allah mengatakan kepada Nabinya Muhammad, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan Rasulullah jelaskan maqam mahmud itu dalam sabda-sabda beliau dalam hadis yang sahih dan lainnya. Baik Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Kala itulah maulid terbesar yang akan terjadi yang langsung Allah menjadi tuan rumahnya. Mudah-mudahan kala itu kita dibawa bendera Nabi Agung Muhammad. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.